warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari satu Teknologi Informasi dari Universitas Srimulia. Kali ini saya bersama teman saya. Silakan perkenalkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Rofikoh. Saya kuliah di UIN Antasari Banjarmasin, jurusan PAI. Semester berapa, Kak? Semester 5. Alhamdulillah. Saya mau tanya sedikit ya, Kak. Mau tanya-tanya sedikit tentang teknologi informasi. Bisa. Bagaimana sih, Kak, perkembangan teknologi informasi di masa pandemi? Oh iya. Kalaunya saya sendiri sebagai mahasiswa melihat perkembangannya ya cukup signifikan ya. Ya karena apa? Karena pandemi ini ya, sehingga kayak tiba-tiba gitu, mau nggak mau kita itu memang harus update ya dengan teknologi. Yang semisalkan saja karena kebijakan WFH, sekolah di rumah, ibadah di rumah gitu ya. Jadi mengharuskan kita ya online ya, sekolah online, kuliah online gitu. Nah, akhirnya kita jadi karena online itu kita jadi mengenal kayak kecanggihan teknologi ya, misalkan contohnya aplikasi-aplikasi yang saat ini digunakan untuk fasilitas kuliah gitu, baik itu aplikasi Zoom ya, aplikasi Google Meet misalkan, Google Classroom dan lain-lainnya gitu ya, aplikasi-aplikasi yang berbasis webinar gitu. Nah, itu menurut saya adalah bentuk perkembangan teknologi ya, apalagi di masa pandemi ini. Jadi sekarang ini teknologi sangat dibutuhkan ya, Kak? Jelas sangat dibutuhkan ya, karena ya itu tadi, walaupun pandemi nggak pandemi sebenarnya teknologi memang selalu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih, Kak, dampak positif dan negatifnya dari perkembangan teknologi informasi sekarang? Oke, jadi masing-masing memang yang namanya teknologi ya, memang ada dampak positif maupun dampak negatifnya. Nah, kita lihat ya dari dampak positifnya dulu, bahwa kecanggihan teknologi ini memudahkan kita, ya jelas memudahkan kita, apalagi semenjak kita harus sekolah di rumah, kuliah di rumah, kerja di rumah. Nah, itu tuh kan kalau tanpa teknologi kita tentu kesusahan ya. Mungkin barangkali kalau tanpa adanya ibaratkan Zoom atau apa namanya Google Meet dan aplikasi-aplikasi online lainnya untuk menghubungkan antara orang satu dengan lainnya, itu kan akan sulit ya. Mau bekerja gimana gitu kan, harus datang ke tempat, sementara saat ini pandemi gitu ya, harus sekolah gimana gitu kan karena masih pandemi dan sebagainya. Tapi tadi karena kemajuan teknologi sehingga walaupun kita tetap di rumah tapi kita masih bisa bekerja dan sekolah dan melakukan berbagai aktivitas lainnya gitu. Nah, itu merupakan salah satu dampak positifnya. Kita juga selain itu bisa mencari informasi yang banyak ya di internet, di Google gitu, banyak sekali informasi-informasi yang itu tuh tinggal hanya mengetikkan keywordnya gitu, sudah kita dapat informasinya. Itu ya positifnya. Kalau negatifnya jelas ya, lumayan membuat kita miris juga karena apalagi setelah pandemi ya, orang banyak menggunakan teknologi ya, baik itu HP, laptop dan alat-alat elektronik lainnya gitu ya, yang mana ini menyebabkan orang-orang itu cenderung menjauh daripada kehidupan sosial yang seperti biasa ya, lebih kayak ibaratkan menyendiri di kamar, habis itu kayak penggunaan teknologi yang akhirnya berlebihan, dalam artian kayak seharian gitu, misalkan kita harus kita harus stay di HP karena memang kan apalagi misalkan kuliah kita, dan kuliahnya itu kan di HP. Nah, jadi secara mau nggak mau kita harus tetap stay di HP gitu, kadang sampai mata sakit dan sebagainya itu. Habis itu juga
saat ini gitu ya, bagi remaja-remaja yang dia masih labil, pencarian jati diri itu tuh karena sekolah mereka tanpa bimbingan orang tua gitu ya, tanpa bimbingan orang tua sehingga mereka itu terkadang menyimpang ya, bukan untuk sekolah gitu, tapi untuk bermain-main aja gitu ya, apa namanya, online itu kuota itu misalkan untuk mereka gunakan untuk main game misalkan, ya kan orang tuanya nggak tahu, atau misalkan untuk nonton hal-hal yang negatif dan sebagainya, itu merupakan dampak negatif dari kecanggihan teknologi saat ini gitu. Habis itu juga memang membuat apa namanya, manusia cenderung pasif ya, nggak bergerak dia. Jadi kurang olahraga gitu ya, kurang olahraga dan sebagainya itu. Mungkin itu sih dampak negatifnya. Terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Sama-sama. Itu aja mungkin yang bisa ulun tanyakan. Terima kasih banyak Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.